Boy, motor kesenggol? Kesenggol, Mas. Waduh, ini Honda All New Scoopy udah punya pakai alarm nih, mati nih. Wah, hebat ya. Oke, ya sekarang udah punya pakai alarm ya. Iya, udah pakai alarm sekarang Honda All New Scoopy. Cabut dulu, beresin kamera. Oke, siap mah. Ya, Lanjut. Halo Riders, ketemu lagi bersama saya Angga. Selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Kali ini saya akan membahas All New Scoopy yang terbaru, yang sudah mempunyai alarm di motornya dan beberapa fitur canggih seperti CBS ISS, Combi Brake System, dan Idle Start Stop. Oke, mungkin kalau dilihat sekarang perbedaannya yang paling jelas adalah di posisi ban. Kalau Anda lihat all new Honda Scoopy ini, coba lihat bannya sedikit gambot karena dia memakai ring 12, ukuran ban 100/90 untuk depan dan ring 12 110/90 untuk bagian belakang. Kenapa di yang saat ini Honda All New Scoopy ini bannya sedikit gambot dan besar, mungkin biar stabil dan daya cengkram di aspal lebih menapak. Honda All New Scoopy ini berbeda dengan generasi sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama terlihat jelas di lampu depan sudah menggunakan LED, sedangkan lampu sen depan dan belakang masih bolam biasa, sama dengan lampu stop. Lampu sennya ini sekarang posisi menyatu dengan lampu di depan. Sedangkan yang di generasi pertama dia terpisah, dan yang generasi kedua dia ada nempel di bagian bodi. Untuk di bagian handle sebelah kiri, kita terlihat di sini ada panel 1, 2, 3. Yang pertama lampu jarak dekat dan lampu jauh. Yang di tengah klakson. Yang paling bawah ini lampu sen. Dan untuk di bagian handle ada buat braking, stop braking. Oke, kita beralih ke bagian speedometer. Di bagian speedometer yang baru hanya di bagian kilometer. Yang terlihat di sini ada 4 indikator, ada indikator lampu sen, dan CBS ISS. Yang digitalnya kilometer dan volume bensin. Untuk di bagian sebelah kanan adanya idling start stop dan start motor. All New Scoopy ini sudah menggunakan Combi Brake System, yang artinya kita rem sebelah kiri otomatis, yang sebelah kanan juga ikut rem dengan proporsi yang Honda sudah berikan terbaik untuk All New Scoopy ini. Sedangkan idling start stop ini gunanya di mana kita berhenti atau kita posisi lagi sedang lampu merah, mesin akan mati kurang lebih 5 detik, dan cara menghidupkannya cukup mudah dengan menggunakan gas sedikit saja, motor akan jalan seperti biasa. Kita lihat dulu bagasi di depan. Yang di sebelah kiri depan ini ada yang namanya power outlet yang khusus untuk mencharger, tapi kita tidak bisa charger tanpa ada alat USB. Kita harus beli dan kita harus colok dulu ke sini. Baru kita nyalakan mesin. Dan nyatanya langsung ke cas. Dan bagasi ini diklaim Honda tahan kedap air, jadi nggak usah khawatir. Untuk dimasukin ke sini nggak usah khawatir kalau hujan deras pun. Jadi kalau Anda sudah meninggalkan motor, sebaiknya jangan lupa kalau handphone sedang dicas, karena tidak ada kuncinya sama sekali di bagasi sebelah kiri ini. Sebaiknya Anda mencek dulu sebelum meninggalkan motor. Untuk di bagian tengah ada untuk gantungan barang. Sedangkan di sisi sebelah kanannya ada top kontak untuk menyalakan motor dan untuk membuka jok. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasi All New Honda Scoopy. Dilihat bagasinya cukup besar. Apakah muat untuk satu helm half face? Sebentar. Oh. Untuk helm half face yang ada pad di depan itu tidak muat. Saya akan coba satu lagi helm.
Ternyata all new Honda Scoopy ini muat helm half yang tidak ada topinya. Kemudian yang terlihat jelas di bagian behel. Untuk generasi 1 dan generasi 2 Scoopy, behelnya masih menggunakan besi yang bulat. Sedangkan all new Honda Scoopy ini menggunakan bahan babet dan bentuknya juga sudah berubah total. Dan di bagian bawah ini ada sensor kilometer dan speedometer. Jadi Scoopy all new Honda Scoopy ini tidak menggunakan kabel untuk di bagian depan untuk pengukur kecepatan. Oke, sekarang kita merasa riding impresi buat all new Scoopy. Tinggi saya 170. Untuk riding posisi saya seperti ini. Decknya masih luas. Tangan juga tidak terlalu pegal dan jangkauan kita juga enak. Mau tahu rasanya? Let's go. Kita coba. Bicara riding position, langsung kita coba di motor. Tinggi saya 170 cm, duduk pada jok yang posisinya 744 mm dari permukaan jalan, terasa cukup nyaman. Jadi, saat berhenti, posisi duduk saya tetap sama karena jok cukup rendah, sehingga bisa menapak sempurna ke tanah. Namun, buat Anda yang tingginya kurang dari 160 cm, kemungkinan sedikit berjinjit karena joknya cukup lebar. Jok lebar ini tentu bikin kenyamanan maksimal. Setiap hari kami menghadapi macet pada padatnya jalanan. Dengan posisi duduk tegak dan jok lebar, rasanya nyaman saja. Stang tidak terlalu tinggi dan tidak lebar, memudahkan manuver di padatnya lalu lintas. Rasanya, skutik ini emang enteng buat selap-selip, padahal komposisi ban lebih lebar dari sebelumnya. Namun, tak membuat manuver jadi berat, lebih sip dibilangnya mantap. Kenapa ya? Honda nggak pasang roda seperti ini sebelumnya. Motor jadi lebih padat, handling juga lebih enak, ban yang cukup lebar, kuat mencengkeram aspal, terutama saat kering. Begitu juga saat basah. Handling masih cukup aman asal mengetahui batasannya. Oh iya, komposisi ban ini sepertinya juga berpengaruh ke bantingan. Kami merasakan bantingannya lebih empuk, kemungkinan karena profil ban dengan dinding lebih tebal, mampu memberi efek meredam guncangan sebelum diambil alih oleh suspensi. Tenaga sebenarnya masih kurang enak untuk putaran bawah, namun sesudah 4000 rpm baru terasa tenaga responsifnya. Sayangnya, kami tidak bisa mendapatkan 0-100 km per jam dengan alasan safety. Perlu trek sangat panjang untuk mendapatkan kecepatan itu. Toh, Scotik ini merupakan kendaraan perkotaan yang rata-rata macet. Untuk all new Honda Scoopy ini, buat bermanuver dan handling menurut saya cukup. Bukan berarti ban besar itu agak sedikit susah untuk bermanuver di kemacetan dan segala macam. Dan untuk posisi pengeremannya juga all new Scoopy ini cukup baik. Dia menggunakan masih combi brake system itu. Kita rem sebelah kiri, yang kanan juga ikut. Jadi proporsional untuk pengereman, jadi tidak ada namanya rem mendadak ya. Kalau kita tidak kaget dan bisa waspada. Untuk bensin terbilang irit, 1 liter 60 km. Irit banget kan nih motor, mau kayak gimana juga bawanya. Tapi sayangnya motor ini kalau kita bawa dari awal itu agak sedikit lambat mungkin. Tapi posisi torsi putaran di atasnya baru akan berasa enaknya. Mungkin karena tapak ban yang lebar, karena putaran di bawah agak sedikit berat. Jadi seperti itu all new Honda Scoopy. Demikian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Auto Rider. Sampai jumpa.